Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk mengisi daftar hadir pada Google Form yang linknya telah Ibu share di grup. Sudah Bu. Sudah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini agar berjalan dengan lancar, kemudian kalian bisa menerima ilmu yang Ibu berikan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk kelas 10 AKL 2. Silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia, menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot maju, maju. Iya, terima kasih kepada Mbak Erlin sudah memimpin menyanyikan salah satu lagu nasional sesuai dengan budaya sekolah kita, SMK Muhammadiyah Salaman. Kita memiliki budaya membaca, literasi. Ibu, mohon salah satu dari kalian silahkan menyampaikan. Mbak Serin, silahkan Mbak Serin. Saya membaca berita di Kompas.com. Telah membaca yaitu ternyata tisu kering lebih efektif lawan corona dibandingkan mesin pengering tangan. Menurut ahli mikrobiologi. Baik, tadi dari apa yang telah dibaca Mbak Serin, kita mendapatkan informasi yang baru terkait dengan mengeringkan tangan menggunakan tisu itu. Sama-sama benarnya menggunakan tisu dan mesin pengering tangan. Ibu sekedar mengingatkan di masa pandemi ini, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalian masih ingatkah materi sebelumnya? Kita telah belajar tentang apa anak-anak? Eksposisi. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai teks eksposisi. Pada kesempatan hari ini, Ibu izin share screen ya. Sudah. Kita akan belajar tentang apa? Teks anekdot. Teks anekdot. Iya, teks anekdot. Jika tidak suka dengan kebijakan pemerintah atau ketika mereka mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti apa menyindirnya? Oh, mereka berdemo ya, tadi ada yang menyatakan, oh demo Bu, kemudian turun di jalan, kemudian ada yang merusak. Itu baik atau tidak anak-anak? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anekdot. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. IPK-nya mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks anekdot dan mengidentifikasi kebahasaan teks anekdot. Kemudian, KD yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran ini yaitu mampu menganalisis struktur isi anekdot dengan tepat, Ibu akan mengambil 3 nilai, yaitu yang Ibu nilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adakah yang ingin bertanya? Mbak Arum, yang resign. Silahkan Mbak Arum. Bagaimana penilaian sikapnya, Bu? Kan kita tidak pernah bertemu secara langsung begitu. Oh baik, pertanyaan bagus. Untuk penilaian sikap, kan yang Ibu nilai mencakup kedisiplinan, keaktifan, percaya diri, dan santun. Ibu akan lanjutkan. Pada materi teks anekdot ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari yaitu mencakup pengertian, ciri-ciri, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks anekdot. Mari silahkan kalian lihat video berikut ini. Terdengar anak-anak? Terlihat? Terlihat. Sudah melihat tayangan contoh anekdot semuanya?
Sudah. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video contoh anekdot yang telah Ibu putar tadi, coba mari kita analisis bersama. Itu contoh anekdot. Menurut kalian, bagaimana isi cerita tersebut? Konyol. Apalagi? Menyindir seorang DPR. Melihat Jono tidur di bawah pohon. Iya, kemudian? Dan mengatakan, siapa tahu dengan tidur uang bisa mengalir seperti anggota DPR yang ketika rapat mereka malah tidur. Oh, gitu ya. Siapa subjek yang disindir? Anggota DPR. Anggota DPR. Apa sindiran yang ingin disampaikan pada video tersebut? Anggota Apa kira-kira? DPR wakil rakyat yang harus ketika rapat mereka menyampaikan suara atau aspirasi, tetapi mereka ketika rapat malah tidur. Oh iya, Mbak Risma. Silahkan Mbak Risma. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Iya. Anekdot, cerita lucu, tetapi tidak hanya lucu saja ya. Tetapi di balik kelucuannya ada sindiran, kritikan yang ingin disampaikan. Setelah kalian tahu apa itu anekdot, kemudian ada yang membedakan antara teks anekdot dengan teks yang lain. Tentunya teks anekdot memiliki ciri yang berbeda dengan teks yang lain. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lucu, kemudian bersifat menggelitik, di sini adalah orang penting, kemudian memiliki tujuan tertentu, dan yang terakhir menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Struktur teks anekdot terdiri yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Coba kalian sudah membaca atau belum, Ibu cek. Mbak Nadia ya? Ya, Bu. Silahkan Mbak Nadia, apa itu abstrak? Bahwa hukum di Indonesia itu ibarat pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Stop, baik. Orientasi berisi mengenai latar belakang atau alasan mengapa sebuah tulisan ini masih menarik untuk dibaca, berisi menjadi alasan mengapa penulis menciptakan, mengerjakan sebuah penulisan atau pendahuluan cerita yang berisi gambaran awal tentang cerita. Sedangkan krisis, apa itu krisis? Krisis adalah pemunculan masalah. Apa itu reaksi? Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Koda itu penutup, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Laila. Apa yang ingin ditanyakan terkait struktur teks anekdot? Apakah pada teks anekdot harus memuat seluruh struktur tersebut? Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh. Silahkan angkat tangan atau raise hand. Mbak Erlin? Iya, harus karena itu adalah struktur dari teks anekdot. Tidak harus ada semuanya. Oh, tidak harus ada semuanya. Mari kita analisis struktur yang ada pada contoh video tadi. Abstraksi. Mbak Nadia. Abstraksi. Iya, bagian abstraksi pinter. Lalu orientasinya yang mana? Ya, pada bagian wakil rakyat aja kerjaannya tidur, tapi duit mengalir. Kemudian yang terakhir, setelah krisis adalah reaksi. Reaksi, iya, di situ tidak ada kodanya. Lalu, kebahasaan teks anekdot. Penggunaan kalimat menyatakan masa lalu. Dan yang kedua, penggunaan kalimat historis. Ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat perintah, dan penggunaan kalimat seru. Perhatikan video berikut ini. Oke. Sudah bisa dilihat ya? Ya. Terdengar tidak anak-anak? Dengar, Bu. Oh iya, baik. Jadi, setelah kalian mampu, kalian bisa mendefinisikan apa itu anekdot, menyebutkan ciri, struktur, kebahasaan, dan memperhatikan tadi langkah-langkah membuat anekdot. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu share. Secara berkelompok, Ibu sudah membagi kelompoknya. Setelah itu nanti kalian presentasi ke kelompok lain, nanti menanggapi hasil presentasi dari kelompok tersebut. Sudah jelas? Ibu ingatkan, kerjakan sesuai petunjuk. Di situ merumuskan tema, kemudian
dari tema. Jelas ya anak-anak ya? Silahkan Jelas, Bu. dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai ya? Sudah. Ibu harap dalam satu kelompok kalian bekerja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Temanya hukum, Ya. kritik, perkara hukum selalu tajam ke bawah, yaitu rakyat di lapisan bawah, sedangkan hukum untuk para pejabat tumpul. Ya. Humor atau kelucuan, bagi orang yang tak berduit akan merasakan seberapa tajam pisau itu, Pak. Sedangkan bagi orang yang berduit bisa saja menghentikan hukum dengan duit yang dimilikinya. Mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu ibarat pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orientasi, perkara hukum selalu tajam ke bawah, yaitu rakyat lapisan bawah, sedangkan hukum untuk para pejabat tumpul. Artinya banyak dengan duit yang dimilikinya. Dosen, memang benar, namun lebih mending hukum Indonesia ibarat pisau. Adam, maksudnya Pak? Reaksi, dosen, jika kamu ibarat pisau masih mending yang salah dan berduit tetap dihukum, meskipun hukumannya ringan. Daripada hukum ibarat Tuhan, pasti yang di atas selalu benar dan tidak bisa disalahkan. Dan kodanya tidak ada. Oh iya, tadi Mbak Laila, karena contoh yang Ibu tampilkan tidak ada kodenya, Mbak Laila membuatnya tidak ada kodenya juga ya. Baik, tidak apa-apa. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk menanggapi presentasi dari kelompoknya Mbak Laila. Kelompok 2 itu kelompok... Iya, silahkan Mbak Devita. Menurut kelompok kami, hasil dari kelompok 1 sudah bagus karena sudah memuat seluruh struktur teks anekdot. Iya, itu saja komentarnya? Ya, tadi sudah bagus. Anak-anak, tadi Ibu sudah melihat hasil pekerjaan kalian, Ibu sudah nilai. Ternyata, Ibu tampilkan, ada 3 siswa yang nilainya belum tuntas, karena masih di bawah KKM. 3 siswa yaitu ada Mbak Faiza, Selvi, dan Safika. Silakan anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM atau belum tuntas, untuk mencari contoh teks anekdot. Dari internet boleh, dari surat kabar boleh, dari buku boleh. Setelah itu analisis struktur dan kebahasaan teks anekdot tersebut ya. Kemudian anak-anak yang sudah mencapai KKM atau tuntas, Ibu ucapkan selamat. Kalian yang sudah mencapai KKM dapat mencari dan membaca contoh teks anekdot yang lain dari internet. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Tidak, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita refleksi tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oh iya, terima kasih. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada videonya seperti itu. Iya, baik. Jadi, adakah materi yang sulit kalian pahami pada materi anekdot pada bagian apa? Tidak. Tidak, Bu. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Berarti alhamdulillah tadi hanya 3 anak yang remedi, yang lainnya semuanya tuntas. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai materi anekdot. Ya. Anekdot cerita lucu di balik kelucuannya, sendirian yang disampaikan. Struktur terdiri dari kebiasaan anekdot meliputi menggunakan kalimat yang menyatakan. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari materi biografi. Yang hari ini tidak hadir, tidak bisa bergabung pertemuan, yang sakit semoga lekas sembuh. Ikut mendoakan ya. Iya. Ingat, selanjutnya Ibu minta sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, salah satu anak untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sekali ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.